Ya, untuk mengulas putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan polemik di masyarakat, kami sudah bersama dengan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, ada Pak Yusuf Lakaseng, dan juga ada Hakim Konstitusi periode 2003-2006, ada Pak Marwarar Siahaan. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Ya, selamat sore, baik-baik aja. Baik, saya ingin, ya selamat sore Pak, saya ingin ke Pak Marwarar terlebih dahulu. Pak Marwarar, bagaimana Anda menanggapi atau menilai putusan MK kemarin yang kemudian menimbulkan kontroversi di masyarakat dan juga sejumlah pihak? Ya, jadi kalau saya sangat sedih lah ya, di dalam pembangunan sistem hukum dan peradilan kita, terutama peradilan konstitusi, kemarin itu merupakan indikator, kalau boleh saya katakan, substantial collapse of the judicial system. Karena nampak dalam putusan itu bagaimana terdapat cacat hukum konstitusional yang luar biasa. Di satu sisi ada pelanggaran konstitusi, yaitu putusan hakim itu sendiri melanggar konstitusi. Yang kedua ada pelanggaran kode etik yang jelas sekali sebenarnya disebutkan di dalam kode etik hakim MK itu, bahwa seorang hakim harus mengundurkan diri kecuali kalau nanti menjadi korum tidak cukup. Kalau di dalam perkara yang dihadapi ada kepentingan keluarga yang terkait, itu jelas harus mengundurkan diri. Jadi tetap putus, dan kemudian yang terjadi itu 5 keputusan sebelumnya menolak, tetapi sekarang mengabulkan sebagian dengan membuat satu apa yang dikatakan judicial activism yang keterlaluan, sehingga dia menciptakan suatu apa yang dikatakan sifat MK menjadi pembuat hakim yang menjadi pembuat undang-undang, bukan dalam arti negatif yaitu membatalkan, tetapi dalam arti positif karena dia membuat norma. Nah, ini semua merupakan hal-hal yang menimbulkan ketidakpastian hukum, apa yang disebutkan cacat konstitusi, yang ke depan meskipun tadi oleh KPU Anda sudah siarkan itu, dia sebagai pelaksana konstitusi akan tunduk kepada putusan yang final and binding itu, tetapi kita lihat, tundukkah kita kepada putusan yang cacat konstitusi seperti itu? Ini yang menjadi pertanyaan besar saya. Kalau boleh dikatakan ini ya merupakan suatu indikator daripada apa yang disebutkan hampir kolaps sistem judicial system kita. Sementara itu dulu, Mbak. Ya, saya ingin ke Pak Yusuf Lakaseng, bagaimana tanggapan Partai Perindo dan juga tim TPN Ganjar menanggapi putusan MK kemarin? Apakah Anda juga senada dengan Pak Marwarar tadi bahwa putusan MK ini inkonstitusional? Ya, saya kira sebelum keputusan ini dibuat, ya, para pakar hukum termasuk ada 3 mantan ketua MK, Pak Mahfud MD, Pak Jimli Asidik, Pak Hamdan Zulfa, itu sudah memperingatkan, ingat bahwa MK ini berfungsi sebagai negatif legislator. Jangan masuk ke hal-hal yang sebenarnya itu adalah kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, karena kan soal persyaratan capres ini adalah tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi kita. Jadi itu wilayahnya adalah wilayah pembuat undang-undang. Dan memang aneh betul ini, benar seperti dikatakan oleh Pak Marwarar, pada putusan yang pertama, kedua, ketiga, pas masuk ke putusan 90, langsung diabaikan tuh soal kebijakan hukum terbukanya, langsung menyusup gitu. Ada semacam satu frasa selundupan gitu, bahwa kalau kepala daerah atau elected official bisa diusulkan atau memenuhi syarat sebagai calon presiden atau wakil presiden. Jadi saya secara politik ya, itu secara hukum, dari cara politik saya kok merasa Mahkamah Konstitusi sekarang ini betul-betul disubordinasi oleh politik. Kita rasanya seperti hidup di Korea Utara gitu loh, negara yang tidak demokratis, yang otoriter, yang diktator, di mana lembaga hukumnya itu disubordinasi oleh politik, oleh kekuasaan politik. Ini menyedihkan betul, dan hal ini dibongkar langsung bukan oleh publik, ya dibongkar langsung oleh 4 hakim MK yang melakukan dissenting opinion itu. Ya, mereka kalau dibaca dissenting opinionnya itu kan
bukan teori hukum yang diungkapkan, bukan pertimbangan hukum, tapi kekesalan, kemarahan, kekecewaan. Mahkamah Agung langsung runtuh itu seketika, marwahnya dari penjaga konstitusi menjadi pelaksana kehendak politik, kepentingan politik tertentu. Jadi ini betul-betul sangat disayangkan sekali, Safa. Baik, Pak Marwarar, salah satu hakim konstitusi yakni Prof. Saldi Isra dalam membacakan dissenting opinion kemarin menyampaikan bahwa ada salah satu hakim yang seolah berpacu dengan tahapan pemilu. Apakah Anda melihat ada konflik kepentingan atau politis dalam putusan itu, Pak Marwarar? Ya, saya kira sudah gamblang lah ya, itu tidak usah kita mengikuti seluruhnya juga. Kalau kita lihat background daripada yang disebutkan oleh Pak Saldi itu, ya kita sudah tahu lah itu kan. Dan semua pembicaraan menyongsong akan ada keputusan itu sudah memberikan aba-aba sebenarnya. Oleh karena itu yang menjadi masalah bagi saya, kenapa 4 lagi hakim konstitusi yang berada di kubu yang lain daripada Pak Ketua itu tetap berpendapat bahwa itu adalah sesuatu yang perlu disimpangi. Putusan terdahulu ada 4 atau 5 sebagai presiden sekaligus dalam beberapa jam disimpangi, itu adalah suatu hal yang luar biasa sekali. Itu menimbulkan juga ketidakpastian hukum. Tetapi yang paling penting, klausula yang mereka rumuskan di dalam norma itu harus berpengalaman menjadi calon kepala daerah, langsung menerobos pasal 27 Undang-Undang Dasar kita, kesamaan di depan hukum dan pemerintahan itu menyebabkan sangat aneh. Padahal hakim konstitusi itu kan termasuk juga presiden dan pejabat DPR dan lain-lain telah bersumpah itu. Baik, Pak Marwarar, mohon maaf, audio Anda terganggu sehingga kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas, Pak Marwarar. Saya ingin ke Pak Yusuf Lakaseng. Pak Yusuf, apa langkah yang akan disiapkan oleh TPN Ganjar Presiden untuk menyikapi putusan MK tersebut? Mengingat putusan ini disebut-sebut menyangkut salah satu kader partai politik yang juga mengusung Ganjar Pranowo. Ya, saya kira itu PDIP tentu akan memikirkan solusinya ya, karena bagaimana kalau misalnya ya setelah putusan ini dalam 1-2 hari ke depan dalam pendaftaran ini Gibran benar dipilih oleh Koalisi Indonesia Maju menjadi cawapresnya Pak Prabowo, saya kira PDIP akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan aturan internal PDIP. Soal Ganjar sendiri saya tidak ada masalah. Ganjar fokus untuk memenangkan ini ya. Soal putusan MK, kemudian ada isu dinasti politik, ya silakan rakyat kemudian menilai itu ya. Tapi bagi Ganjar, dengan Jokowi atau tidak dengan Jokowi itu bukan masalah yang penting. Masalahnya karena yang penting itu adalah pemilik kedaulatan itu akan memilih pemimpin adalah rakyat. Jadi yang harus didekati, yang harus dijabat tangannya, didatangi mereka, diketahui masalahnya, dicarikan solusinya adalah itu yang paling penting. Ya, saya kira itu, Pak Safa. Baik, saya ingin kembali ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, halo. Ya, halo, baik, halo, ya. Pak Marwarar, putusan MK ini kan bersifat final dan mengikat. Lalu upaya apa yang bisa dilakukan untuk menanggapi putusan yang banyak pihak menilai putusan ini janggal begitu, Pak Marwarar? Atau apakah hakim konstitusi juga bisa diawasi atau dilaporkan ke Komisi Yudisial? Ya, kalau tadi saya kira saya sudah mengatakan bahwa final and binding normatif ya, ya. Tetapi kalau suatu putusan, ini dua segi, menimbulkan ketidakpastian hukum, menimbulkan pertentangan dengan konstitusi, bagaimana kita mau menerapkan itu? KPU akan membuat peraturan KPU menyesuaikan diri. Tetapi nanti ada orang membawa ke MK karena peraturan KPU diuji di MA boleh. Oleh karena kalau terjadi pertentangan lagi nanti, putusan yang diambil MA berbeda, inilah ketidakpastian hukum itu. Oleh karena itu hakim konstitusi tampaknya mereka
tidak memiliki apa yang disebutkan kualitas menjaga independensi dan imparsialitasnya, dan terutama kalaupun tidak tampak pada awalnya dalam perkara itu, tetapi sebagai ketua Mahkamah Konstitusi tentu tahu bahwa ini ada kepentingan yang selama ini sudah dibicarakan dan memberikan pintu kepada seorang calon tersendiri, dan itu di dalam kode etik jelas. Oleh karena itu menjadi masalah. Saya kurang tahu apakah ada langkah ke arah itu. Tetapi terhadap pelanggaran sumpah jabatan, saya kira ini menjadi sesuatu hal yang berat lagi. Oleh karena itu saya menganggap bahwa mungkin 4 hakim yang dissenting untuk memelihara kualitas dan apa yang dikatakan marwah mereka lebih bagus meninggalkan Mahkamah Konstitusi tanpa cacat celah seperti ini daripada tetap tinggal di mana suatu menara konstitusi sudah kolaps, saya katakan, atau menjelang kolaps. Baik Pak Yusuf Lakaseng, ini KPU akan menerima putusan MK dan kemudian tahapan pendaftaran presiden dan calon wakil presiden juga akan segera dibuka tanggal 19 besok. Kemudian apa fokus hal-hal yang dilakukan oleh TPN Ganjar dalam di mana nanti pendaftaran akan mulai dekat dan sudah sejauh mana pembahasan bacawa pres Ganjar Pranowo? Ya, ini masih sebelum saya soal bacaan Ganjar Pranowo, ini masih soal putusan MK tadi ya Mbak Sapa. Ini kan final and binding. Yeah. KPU sudah menyatakan kan merubah PKPU ya, menyesuaikan dengan norma baru yang dibikin oleh MK itu. Tapi masalahnya adalah PKPU baru yang dibuat oleh KPU itu kan itu harus dikonsultasikan kepada DPR dan pemerintah. Masalahnya DPR sekarang lagi reses, sementara pendaftaran tinggal menghitung hari 3 hari lagi nih. Betul. Nah, kalau itu kemudian tidak melalui proses konsultasi dengan DPR, cacat hukum, lalu kemudian diperkarakan di MA, dibatalkan oleh MA, ya ini menimbulkan kekacauan politik. Jadi memang saya setuju tadi Pak Marwarar, memang ini Pak Anwar Usman ini memang dalang yang harus bertanggung jawab terhadap kekacauan ini ya, dan memang dia tidak layak ada di situ ya. Menurut saya dia bukan hakim yang menjaga integritasnya, tapi sudah mendegradasi dirinya menjadi politisi, menjadi alat politik gitulah. Nah, yang kemudian soal kesiapan Ganjar ya, kita nggak ada masalah. Calon wakil presiden itu sudah ada di kantong Ibu Mega dan Pak Ganjar, tinggal diumumkan saja ya menjelang pendaftaran tentunya. Jadi kita sabar saja. Kita di kubu Ganjar sih fokus untuk mengambil hati rakyat, mendekati rakyat ya sebagai pemilik sah penentu siapa pemimpin mereka, maka fokus untuk mendekati dan menyelami pikiran-pikiran rakyat dan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Saya kira dan itu yang dilakukan oleh Ganjar selama ini. Ya. Baik, jadi suka tidak suka tetap akan mengikuti tahapan pemilu selanjutnya yang pendaftaran akan dibuka sesaat lagi ya Pak Yusuf? Oh ya, pasti, itu pasti ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, dan juga Pak Marwarar Siahaan, Hakim Konstitusi periode 2003-2006 telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu.